cara itu yang lebih baik ya, lebih afdal dibanding antum menulis. Tapi kalau tidak bisa berbicara langsung, silahkan menulis di kolom chat dan kita akan komentari. Baik teman-teman sekalian, saya cek dulu ya, ini Ustadz kita udah bergabung atau belum? Nampaknya belum ya. Oke, Ustadz kita belum bergabung. Saya akan membersamai antum semuanya dalam program ini. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bekal hijrah yang penting untuk disiapkan oleh seseorang yang berhijrah. Bekal hijrah ini yang insya Allah akan benar-benar menguatkan ketika kita berhijrah. Apa saja itu? Yang pertama adalah at-tadhiyah. Ya. Yang pertama adalah at-tadhiyah. Apa itu at-tadhiyah? At-tadhiyah itu adalah pengorbanan. Harus ada keberanian untuk berkorban. Ada keberanian untuk berkorban. Ada jiwa tadhiyah, jiwa pengorbanan. Itu kalau Idul Adha kita berkorban. Nah, seorang yang berhijrah harus berbekal dengan jiwa at-tadhiyah, jiwa pengorbanan. Berani untuk berkorban. Berani untuk berkorban. Dikatakan orang itu berkorban apabila ada yang dia korbankan. Jangan bilang Anda berkorban kalau tidak ada yang dikorbankan. Pengorbanan itu menuntut ada yang dikorbankan. Kalau seseorang mengatakan saya berkorban, tapi tidak ada yang dia korbankan, maka apa pengorbanan? Tidak ada. Pengorbanan itu mengharuskan kita untuk berkorban. Namanya pengorbanan harus ada yang dikorbankan. Tanpa ada yang dikorbankan, bagaimana kita disebut berkorban? Nah, teman-teman sekalian, at-tadhiyah itu yang pertama. At-tadhiyah itu yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang paling pertama ya, ke dalam bekal perjalanan kita adalah hendaknya kita ya berani untuk melakukan pengorbanan. At-tadhiyah, ya berkorban, lakukan pengorbanan. Itu bekal hijrah yang paling pertama. Berani berkorban. Kenapa teman-teman sekalian? Kalau kita berhijrah, mau hijrah, tapi kita nggak berani berkorban. Kita masih sayang, ya, dan teramat sayang dengan dosa-dosa kita. Kita harus mau berkorban. Mengorbankan kesenangan kita. Mengorbankan hawa nafsu kita. Dan memenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita bilang, saya nggak bisa, saya sudah seperti ini. Saya orangnya sejak dulu seperti ini. Enggak. Lihat teman-teman sekalian, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok yang luar biasa. Dia adalah jagoannya Arab. Ketika belum masuk Islam, beliau adalah orang yang kehormatannya yang tidak bisa dilecehkan. Tidak ada orang yang boleh melecehkan kehormatannya Umar, kecuali kalau Anda lecehkan, Anda berarti bersiap untuk diselesaikan oleh Umar. Umar seorang yang luar biasa, gagah perkasa. Tidak ada orang yang mengalahkannya dalam gulat. Ya, dia adalah pemberani. Nah, tapi ketika dia jadi seorang muslim, dia masuk ke dalam Islam, dia hijrah. Apa yang terjadi dengan Umar radhiyallahu anhu? Masya Allah, pengorbanan yang besar. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustazuna Ustaz Muhammad Fakhrul Razi. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah
Ustaz. Afwan terlambat ini karena Masya anak Allah. ngiranya jam Jakarta tadi. Terus tiba-tiba Oh ada iya, staff Masya Allah. bilangnya ini Ustaz sekarang. Anak bilang wah karena tadi kalian juga baru selesai di Makassar. Maaf ya. Lari-lari nih Ustaz demi antum ini. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustaz. teman-teman Ustaz. juga sudah menanti antum Ustaz. Masya Allah, ini kehormatan sekali ini bisa antum hadir di ruangan teman ngobrol nih Ustaz. Alhamdulillah. Antum memang Masya Ustaz, Allah. antum memang dari Ustaz, antum memang keahliannya dari dulu menggombal. Jadi memang jago Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Makanya enggak ada Ustaz Wahda kecuali pasti udah ke Bali Ustaz. Karena gombalan antum dahsyat Ustaz. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini pujian antum ini sebenarnya pasnya untuk antum. Kena lagi saya kan, dibalikin lagi saya. Aduh. Nyerah. Ampun Ustaz. Masya Allah, ini teman-teman Ustaz, alhamdulillah sudah hadir dan saya tadi sudah mengawali memberi pengantar lah Ustaz. Udah cukup lah itu kalau antum udah selesai tuh, udah cukup lah itu Ustaz. Masya Allah. Dan teman-teman ini sudah penasaran sekali untuk bisa mendapatkan ya masukan-masukan positif dari Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansor. Tadi saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman, kepoin Ustadz Fakhrul Razi di medsosnya, di YouTube-nya agar bisa mengambil manfaat yang banyak dari beliau. Ustadz, iya Ustadz. Afwan Ustadz, ini ada Ustadz Harman Tajang ini. Iya saya, Masya Allah. Ini saya disampaikan oleh admin The Muslimah ini bahwa ada Ustadz Harman Tajang di dalam ruangan ini. Kalau beliau, Ustadz, kalau beliau anak-anak ada anak nggak berani Ustadz. Ini bahaya nih Ustadz. Bahaya. Ustadz Harman. Assalamualaikum Ustadz. Ini kok ada nama Harman Tajang, ngeri banget. Gimana itu Ustadz? Lanjut Ustadz. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Jadi berkaitan tentang hijrah ini kita sangat membutuhkan, namanya perjalanan hijrah, perjalanan yang tidak ringan, bukan sesuatu yang mudah, tentu butuh bekal yang luar biasa, butuh bekal agar kita bisa benar-benar tetap berada di jalan itu hingga Allah memanggil kita. Nah, tidak berpanjang lebar, mari kita dengarkan pemaparan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansor, UMFA. Nanti seperti saya ulang lagi ya, itu nanti kepoin beliau di YouTube beliau, di medsos beliau, Masya Allah, benar-benar memberikan semangat, dorongan yang kuat, Masya Allah. Itu luar biasa itu namanya, dorongan-dorongannya untuk kita benar-benar bisa menjalani proses hijrah kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sebentar setelah beliau memaparkan materinya, kita undang teman-teman semuanya untuk kita ngobrol langsung dengan beliau, bisa bertanya langsung dengan beliau, dan yang tidak memungkinkan bisa di room chat, nanti saya bacakan. Oke, kepada Al-Ustadz, tafadhol masykuran ma'jura Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya masih grogi nih, karena ada Ustadz Harman Tajang saya lihat. Jadi agak-agak ragu saya sendiri buat ceramah ini Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang saya hormati Ustaz kita, Ustaz Syarullah Hamid ya, dengan acara yang luar biasa, Masya Allah. Yang saya hormati Ustadz Harman Tajang, hafizahullah ta'ala, yang meskipun belum mengangkat suaranya, tapi namanya ada, dan saya yakin nggak mungkin ada orang berani pakai akun beliau, Masya Allah. Kemudian yang saya hormati seluruh teman-teman yang hadir hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatidzah mungkin yang hadir yang kami tidak bisa sebutkan namanya. Juga untuk para ayah, bunda, dan siapapun yang hadir.
hari ini, insya Allah malam ini. Senang sekali rasanya, Masya Allah, tabarakallah, bisa diundang oleh Ustadz kita, Ustadz Syahrul Hamid di podcastnya. Allahu Akbar. Baik teman-teman, wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah. Allah berikan pada kita taufik, hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa ikut berbagi pada kesempatan hari ini. Dan tentu berbaginya saya dalam hal ini di tengah Ustadz Syahrullah, ada Ustadz mungkin Harman atau seterusnya. Saya tidak tahu, ya yang jelas alhamdulillah kita hari ini bisa bermajelis ilmu karena Allah mempersatukan hati kita sebelum Allah mempersatukan jasad kita. Allah Subhanahu wa taala itu selalu mencintai jamaah. Jamaah itu perkumpulan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mencintai ketika ada dua orang beriman yang saling mencintai karenanya. Allah mencintai saling tolong menolongnya hamba dalam kebaikan. Allah mencintai banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kalau berkumpul seseorang maka kemudian dia akan bertambah kebaikan itu. Salah satu contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul jamaah, ya, salat berjamaah itu ta'dilu 25 darajah min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya 25 kali derajat atau 27 kali derajat daripada salat yang sendiri. Nah, makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ketika berjamaah itu ada keberkahan. Dalam sebuah hadis yang lain, ya. Ustadz Harman ini, Ustadz Harman ini memantau betul Ustadz. Ada beliau ini di grup. Masya Allah. Jadi habis ini Ustadz, ada sebentar aja Ustadz. Nanti beliau, ada pancing aja ini supaya dia keluar. Dan dia keluar di grup Ustadz. Alhamdulillah. Jadi benar Ustadz, ini akun beliau ini, gak salah lagi. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ya. Karena ada Ustadz Harman, makin seru nih kayaknya acara kita malam ini, Ustadz. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah, saya prolog aja, nanti Ustadz Harman lanjutkan ya. Nah, ada USH, ada Ustadz Harman Tajang, Masya Allah. Fidahullah Ta'ala. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika ada perkumpulan dalam kebaikan, ada dua orang beriman saja bertemu, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu subhanallah, ya. Kata Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan naungan yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Hanya bertemu, berpisah karena Allah. Hatinya yang dimanage. Dan yang terlebih penting dari itu semua adalah adanya pertemuan kita. Pertemuan apa? Pertemuan mahabbah. Cinta kita karena Allah. Dimanapun kita berada, selama itu menjadi hal utama yang ada dalam diri kita, Allahu Akbar. Allah akan memberikan rahmatnya. Kemudian ikhwas sekalian, juga masih berkaitan dengan orang beriman yang lainnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, "Wallahu fi aunil abd, ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu bersama hambanya, menolong hambanya, selama hambanya menolong saudaranya. Allah ikat pertolongannya, Allah ikat bantuannya dengan bantuan kita kepada orang lain. Membuktikan bahwa ketika ada orang beriman bersama kita, ini sebelum antum harus pahami baik-baik ini prolognya ya, supaya kemudian kita ketika masuk pada judul kita tentang bekal hijrah itu nanti kita nyambung. Ya, ketika Allah mengikat bantuannya dengan bantuan ya kita kepada orang yang beriman, maka di situ ada tanda tanya besar. Ya. Tanda tanya besarnya adalah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengikat rahmatnya, cintanya, pertolongannya dengan cinta kita, rahmat kita kepada sesama manusia. Hal yang lainnya, ikhwas sekalian, juga masih berkaitan dengan orang beriman dan orang beriman. Ini juga bagian yang sangat penting sekali. Kata Rasulullah SAW,
inna ahabbakum minni, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya orang yang paling dekat nanti duduknya bersamaku di akhir kiamat, di akhirat kelak. Ya, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu kepada siapa? Kepada manusia, sesama manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan juga, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamumur rahman. Orang yang kemudian penyayang, Allah akan sayang dia. Ar-Rahman yang Maha Pengasih akan menyayangi dia, mengasihi dia. Irhamu man fil ard, sayang yang di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit akan menyayangimu. Maka kalau kita melihat dari semua tadi hadis, dan masih banyak lagi ikhwas sekalian ya, yang kemudian kita bisa ambil hadis-hadis yang lain. Selama ada orang beriman bertemu orang beriman, niatnya baik, tulus, ikhlas karena Allah, mereka mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, saling tolong menolong karena Allah. Bahkan kalau mereka membenci karena ada kesalahan saudaranya dan seterusnya, al-bughdulillah, mereka membencinya juga karena Allah. Maka selama ada itu dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan, ikhwas sekalian, insya Allah mendapatkan bimbingan Allah. Kalau kita mengambil tema bekal hijrah yang tak dilupakan, yang tak mungkin kita lupakan, bekal hijrah yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita tinggalkan, maka bekal hijrah yang pertama yang harus kita sadari bahwa ini menjadi hal yang paling urgent ketika Anda mau berhijrah, ikhwas sekalian, adalah bagaimana Anda memiliki seseorang yang bersama Anda dalam hijrah. Yang ketika Anda berhijrah itu, ya, Anda punya seseorang yang akan menuntun Anda kalau Anda salah, akan mengingatkan Anda kalau Anda lalai, dan itu yang kita lakukan. Ya. Saya pernah, ya, ketika kemudian menemani Syekh saya di Sudan, Syekh Amin Al-Hajj. Ketika itu beliau kedatangan tamu, ya, saya bantu-bantu di rumahnya bersama murid-muridnya yang lain. Kita bantu-bantu dan seterusnya. Tamu-tamunya, Masya Allah, ulama-ulama dari berbagai daerah, berbagai negara maksud saya. Layani dan seterusnya. Di antara nasihat beliau, dan beliau dituakan oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian di antara nasihat beliau, ketika salah seorang dari ulama itu sudah dibikinkan minuman, makanan, lalu kemudian ada yang minta nasihat dengan cara yang sangat halus, ya, lalu mengatakan, ya Syekhana, yani nahtaju ila nasihatikum, ya gitu, kira-kira begitulah, kami butuh nasihat antum. La abadan, kata Syekh itu, enggak, saya enggak, karena beliau merasa mungkin tawadhu, ya, rendah hati, belum, enggak usah, mungkin yang lain, tafadhalu, dia bilang, kata Syekh gitu. Lalu kemudian ada seorang ulama yang lain sambil tersenyum lalu mengatakan, ya Syekhana, ya idza stansahak fansah lahu, mengingatkan Syekh dengan hak muslim dari muslim yang lainnya dalam sebuah hadis. Ini lihatlah bagaimana para ulama saling, Masya Allah, mengingatkan dalam agama ini dengan cara mereka masing-masing. Syekh Amin Al-Hajj dengan segala kerendahan hatinya, tawadhu'nya, dan luar biasa. Kemudian ada seorang ulama mengingatkan hadis Muslim, riwayat Imam Muslim yang mengatakan ada 6 hak muslim dari muslim yang lainnya, di antaranya idastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, kamu harus nasihati. Maka ketika ulama yang masih muda ini, kalau saya dasar dari Yaman, itu minta seperti itu, langsung Syekh, alaikum bitaqwallah, langsung mengeluarkan nasihat-nasihatnya. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah semua dan seterusnya. Dan apa yang dia nasihatkan kepada mereka semua para ulama, wa alaikum bil jamaah, bil khusus, ya, terkhusus alaikum bil jamaah, hendaklah kalian selalu berjamaah, ya, bersatu, gitu kata Syekh. Bil khusus ar-rahma ilal mu'minin, terkhusus saling memberikan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Karena beliau tahu, ya, di Rabithah ulama ini, ya, kumpulan para ulama itu banyak perbedaan-perbedaan pendapat dan seterusnya. Ar-rahma, kami mengambil kesimpulan ar-rahma bil mu'minin, nasihat beliau ini artinya dahulukan kasih sayang kepada orang beriman. Mungkin dia belum melaksanakan sunnah karena dia tidak tahu, mungkin karena al-uzur, Masya Allah, memberikan mereka kesempatan untuk belajar. Nah, kalau kita ikhwas sekalian mau hijrah itu, yang paling pertama yang harus kita tanamkan dalam diri, harus bersama-sama kita. Nggak bisa jalan sendiri hijrah itu. Hijrah itu, makanya hijrah Rasulullah mengajak orang-orang beriman, semuanya diajak hijrah ke
Medina. Kan bisa aja kan, waktu itu bisa saja Rasulullah SAW membagi dua. Mungkin bisa aja sebagian ikut ke Madinah, sebagian jaga gawang di Mekah. Bisa saja. Tapi ketika kemudian turun ayat perintah untuk hijrah, Rasulullah boyong semua sahabatnya. Nggak ada yang satu pun disisakan. Kenapa? Karena beliau mau membangun sebuah ukhuwah yang luar biasa. Sebuah persaudaraan. Yuk kita hijrah sama-sama. Meskipun hijrah itu secara umum ikhwas kalian bukan hanya berpindah tempat, tidak. Hijrah itu adalah lebih dekat kepada Allah kalau bahasa sederhananya. Kita berhijrah untuk lebih dekat kepada Allah. Perpindahan tempat, sebagaimana hadis Bukhari juga tentang pembunuh 99 nyawa yang kemudian dia lengkapi 1 nyawa lagi jadi 100 nyawa, yang akhirnya ketemu dengan alim ulama, ya. Lakukan sang alim ini mengatakan pindahlah dari tempatmu ke tempat yang satu, karena di tempatmu yang dulu banyak orang-orang jahat dan di tempat yang baru banyak orang-orang soleh. Itu semua perpindahan itu ikhwas kalian hanyalah bagian daripada apa? Inti hijrah mendekatkan diri pada Allah, dan kamu nggak bisa sendirian. Catat itu. Bekal pertama hijrah yang kamu harus pegang adalah kamu harus bersama-sama. Makanya saya muridnya Ustadz Harman, adiknya Ustadz Harman, saya muridnya Ustadz Syahrul Hamid, temennya Ustadz Syahrul Hamid. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ada beliau-beliau. Ya, kita bukan siapa-siapa kalau nggak ada beliau-beliau. Ya. Jadi kita bersama-sama. Selevel Ustadz, selevel apapun, Anda nggak bisa sendiri. Ya, berjamaah. Dan ada yang bisa disatukan, satukan. Ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Toh anak kembar, lahir kembar juga nggak harus maksain mirip banget, sama banget. Ada yang mirip banget mukanya, nggak sama banget karakternya, kan ada begitu. Jadi biarkan aja berjalan dengan jalannya, kita tinggal bagaimana saling menguatkan, saling mengajari. Kalau ada yang salah, oh ini hadisnya lemah, ambil hadis yang kuat dan seterusnya ikhwas sekalian. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini ada Ustadz Harman ini, grogi saya. Jadi Ustadz habis ini, Ustadz, kita kasih kesempatan beliau, Ustadz. Karena itu saya sudah pastikan beliau betul itu kayaknya. Iya, kan karena dia di grup dia tahu apa yang saya bahas. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ada Ustadz ada fotonya. Dia foto saya dan bilang menyimak umfa. Jadi habis ini kita persilakan beliau, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi begini Ustaz. Jadi beliau itu kakanda yang selalu mengerjai adindanya. Baik Ustaz. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Yang kedua setelah bekal hijrah. Kalau saya sederhanakan bekal hijrah dari judul yang Ustaz Syahrul Hamid buat ya. Bekal hijrah yang jangan sampai kita abaikan. Ya, ketika kemudian kita mau berhijrah ikhwas sekalian, selain berjamaah bersama-sama, bekal hijrah selanjutnya ikhwas sekalian adalah ilmu. Ya. Jadi jangan dibalik. Nah, ini saya selalu ingatkan orang-orang yang hijrah. Ketika kemudian Anda fokus ilmu saja, tapi Anda buang rasa cinta kepada orang beriman. Anda buang hal yang paling dekat dengan bantuan Allah, hal paling dekat dengan kasih sayang Allah. Tadi hadisnya kan jelas, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Ya, kemudian Allah irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nanti dulu tuh kamu hafal Quran 30 juz. Nanti dulu kamu, kalau kamu tidak baik akhlaknya, tidak mencintai sesama orang beriman, kamu lupa bahwa Allah suka dengan yang berjamaah. Allah bantu orang-orang yang berjamaah. Kalau kemudian kita lupakan itu, akan muncul orang-orang yang baru belajar, lalu kemudian dia rajin, nasyid gitu ya, lalu kemudian dia menjadi orang yang kayak lebih hebat sekali dan seakan-akan orang lain semuanya salah. Bahkan dia menjadi orang yang Masya Allah ya, kayak dia yang paling suci dan yang lain tidak. Bahkan ada istilahnya anak hijrah yang biasa saya bina, Ustadz kayak dia yang pegang kunci surga. Iya. Kalau Ustadz, bahasanya Ustadz Dasat ke saya, dia bilang begini, Ustadz, iya, kalau ada yang begitu Ustadz, kasih tahu Ustadz, beritahu dia. Izinkan saya masuk surga, kata Ustadz Dasat. Izinkan saya masuk surga. Dia, kalau bahasa orang Makassarnya, biar di pinggirnya mau kodong. Jadi kalau ada orang yang bukan orang Makassar, mungkin nggak ngerti ya. Kalau kata Ustadz Dasat bilang, kalau ada yang begitu Ustadz, anak-anak hijrah yang begitu, lalu mentahdir saya, mentahdir kita Ustadz, di Ustadz Dasat. Bilang sama dia Ustadz, biarkan saya juga masuk surga, ya. Biar saya di pinggirnya mau kodong, ya. Artinya itu biar, kalau bahasa Indonesia gitu, kalau kamu memang paling benar, ya udah nggak apa-apa kamu masuk surga. Tapi masa kamu
nggak mau saya masuk surga meskipun saya cuma di pinggir-pinggirnya aja gitu misalkan. Subhanallah ya. Nah, jadi ikhwas kalian, kalau saya susunnya ya, susun sederhananya kalau saya kita mulai dengan rasa cinta kepada orang beriman, akhlak yang mulia, ya kemudian kita saling memahami, melihat latar belakang. Jadi bawaan hijrahnya enjoy gitu loh. Kita nggak pusing dengan orang lain. Bawaan hijrahnya udah teman gitu. Saya Ustaz Syarul mungkin kenal juga Ustaz Handi Boni ya. Ustaz Handi Boni orang Bandung itu Ustaz yang banyak juga viral ceramahnya anak muda dan seterusnya. Iya, iya. Dia cerita ke saya Ustaz. Apa dia bilang ke saya? Di bandara ini waktu saya antar dia orang Bandung, saya antar dia ke bandara. Baru kemudian kita ngobrol pas dia mau balik ke Bandung, dia bilang begini, Ustaz, dulu teman saya di Bandung sama-sama anak Viking itu kayak kalau kita PSM ini supporter gitu Ustaz. Kalau Persija kan The Jack, kalau dia Viking. Sama-sama anak Viking. Terus dia cerita dia dulu ya sebelum hijrah ya tanda kutip sering mabuk-mabuk sama Ustaz Handi. Jadi sering pokoknya naik motor, mabuk, kerjanya dulu gitu. Jadi enak banget gitu. Nah, si temannya Ustaz Handi Boni ini hijrah ke Bali, Ustaz. Nah, anak motor di Bali. Tapi Anda nggak tahu, Anda lupa namanya siapa, Ustaz. Nah, hijrah ke Bali, bikin usaha dan seterusnya. Oh, sadar Ustaz. Jadi dia ikut kajian. Ilmu dan seterusnya. Di saat yang sama Ustaz Handi Boni juga belajar di Bandung. Dia belajar juga, dia ngaji ke ustadz-ustadz dan seterusnya. Suatu ketika Ustaz, setelah puluhan tahun, Ustaz Handi Boni ke Bali. Yang dia ingat siapa? Temennya. Yang dulu mabuk sama-sama, yang dulu main motor, nggak jelas, nggak sholat, ninggalin sholat dan seterusnya. Dia cari temennya di Bali. Ketika dia datang ke Bali, ya Allahu Akbar, ya sampai di Bali, ikhwas kalian, mereka Ustadz Handi Boni mau ketemu mereka, mau ketemu dia. Ketika dia mau ketemu dengan temannya di telepon, kata temannya, mohon maaf, saya nggak bisa ketemu. Dia bilang kenapa? Dia bilang kita beda manhaj. Coba lihat Ustaz, kita beda manhaj. Langsung itu Ustadz Handi Boni kan kayak merasa kayak gimana gitu. Padahal dulu teman baik gitu loh. Jadi ditelepon lagi sama Ustadz Handi Boni. Ketika ditelepon lagi Ustadz, apa kata Ustadz Handi Boni? Hey bro, gini aja deh. Dulu kita mabuk-mabukan. Kita sering bareng-bareng dan kita saling mencintai karena Allah. Kita saling, bukan saling mencintai karena Allah, kita saling mencintai. Dia nggak bilang mencintai karena Allah. Kita saling mencintai lah. Kita jalan bareng, main bareng dan seterusnya. Terus sekarang lu hijrah, gua hijrah kata dia. Kamu hijrah, saya hijrah. Tapi kita justru saling membenci. Bro, gini aja deh. Kita balikan mabuk lagi aja yuk. Karena bagi gua nggak ada gunanya hijrah kalau gua harus jauh dari lu. Itu temennya langsung ngejelep. Dia bilang, kata Ustaz Handi Boni, udahlah daripada kita hijrah sama-sama, jadi ustadz sama-sama, ngaji sama-sama, pendakwah sama-sama, tapi lu kamu mengalasankan manhaj, lalu kamu tidak mau sama-sama saya lagi. Kata Ustaz Handi Boni, mending kita balik ini aja yuk. Mending kita balik mabuk lagi aja. Ngeri, ikhwah sekalian. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian melakukan Allah. Itulah kenapa, Masya Allah. Ya, saya katakan pentingnya mengolah rasa dulu sebelum Anda hijrah itu. Baru kemudian Anda ayo nuntut ilmu. Yang banyak sekalian ikhwan. Ambil yang banyak. Ilmu itu ambil yang banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, yang nomor satu dari sebelum ilmu itu adalah olah rasa yang ada dalam hatimu. Bahwa itu tadi rumus-rumus orang beriman, saling menyayangi, saling mencintai, itu nggak boleh hilang. Kalau bahasa sederhananya sih al-adab. Adab dulu, akhlak dulu gitu. Karena yang kamu akan temani hidup itu manusia gitu loh. Ya. Ada kisah anak muda yang lebih parah lagi sebenarnya. Kalau kita mau kisah panjang ceritanya, pokoknya dia dengar kajian, setelah dengar kajian, langsung diterapin itu mentah-mentah kajiannya. Pulang karena dia tahu waktu itu ustadznya bahas tentang hadis isbal. Kan ada hadis Bukhari mengatakan
setiap yang berada di bawah mata kaki di neraka. Oke? Tapi kan ini perlu pembahasan nih. Pembahasannya panjang lah ini, nggak usah dibahas di sini. Intinya itu. Jadi dia ini anaknya sudah lama hijrah, sudah kajian, tapi dia salah guru nih kayaknya. Nah, celananya udah di atas mata kaki. Selama ini dia biasa-biasa aja gitu ya. Nggak terlalu ekstrim lah. Tapi yang paling ekstrim, ketika dia dengar penjelasan ustadz itu, dan ustadznya kompor. Ada ustadz model ngomporin gitu loh. Ustadz itu kompor banget, dia ngomporin. Apa dia ngomporin? Bahwa apa kamu rela? Ya, dia tidak memahami hadisnya secara ibarat kita dengan komparasi ilmu yang luas gitu loh, dengan keadaan masyarakat yang kekinian dan juga keadaan yang zaman dahulu sahabat lakukan gitu loh. Dia katakan, kalau kamu rela kalau misalkan ayah kamu masih isbal, adik kamu masih isbal, apa kamu rela mereka nanti dibakar di api neraka? Maka jangan biarkan mereka dan seterusnya. Enggak, mestinya kan lebih halus gitu loh. Nyampainya, teman-teman yang sudah mampu untuk hijrah, para lelaki khususnya, angkatlah celanamu. Dahulu Umar bin Khattab menegur anak muda, hai anak muda, angkat celanamu. Kan gitu, jauh lebih bagus kan? Itu sunnah. Kalau kamu lakukan kamu dapat pahala. Itu jauh lebih bagus. Tapi lihat, karena salah menjelaskan apa yang dilakukan itu anak. Malam dia pulang kajian habis Isya, orang tuanya sudah tidur, dia masuk ke lemari pakaian yang ada di ruang tengah. Di lemari pakaian itu ada pakaian-pakaian yang sudah baru-baru saja disetrika. Dia ambil celana bapaknya, dia gunting sendiri. Semua celana. Dia gunting. Selesai dia lipat lagi. Dia pergi tidur. Oke, karena dia tahu ini kesalahan dan bapaknya guru. Subhanallah. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Selesai habis sholat subuh, karena dia tahu dia punya kesalahan, dia nggak balik. Dia tinggal di masjid sampai syuruk, sampai waktu duha. Karena dia nggak mau pulang dulu, karena dia takut itu bapak. Dia masih ngeri apa yang akan dilakukan bapaknya kalau dia tahu itu. Karena bapaknya guru dan biasanya pakai celana di bawah mata kaki. Benar, ketika bapaknya pakai itu celana, tak gantung itu tergantung itu celana. Marahnya bapaknya. Ikhwas kalian, karena anaknya melakukan sesuatu itu tanpa sepengetahuan bapaknya, maka ketika bapaknya pakai itu celana dan dia tahu, dia cari itu anaknya. Ya, namanya taruhlah Andi gitu. Andi, mana Andi? Andi mana Andi? Marah, dia kasih tahu mamanya, istrinya. Ini Andi kurang ajar, dia potong celana saya begini. Percuma dia tuh kajian, dia durhaka sama orang tua. Dia sombong sekali tuh. Akhirnya apa ikhwas kalian? Bapaknya marah, tapi karena bapaknya sudah mau mengajar, ya, dia ambil semua itu pakaiannya anaknya, dia taruh di koper, dia taruh di depan rumah. Bayangkan. Ya. Dan dia beri pesan ke istrinya, kalau dia datang jangan kasih masuk di rumah. Diusir dari rumah ikhwan. Coba lihat. Sekarang kalau saya mau tanya saya nggak usah tanya ke Andi, saya nggak usah tanya ke bapaknya, saya mau tanya ke ustadznya. Sekarang ustadz yang baru ngasih kajian tadi itu bisa nggak dia tanggung jawab tuh? Seorang ayah jadi membenci anak, seorang anak jadi membenci ayahnya, hanya gara-gara sunnah mengangkat celana. Sekarang apakah mana yang lebih penting? Teman-teman, mana yang penting? Birrul walidain, berbakti sama orang tua, atau menyelamatkan celana orang tua? Coba. Dua-duanya penting. Tapi jaga dulu hati orang tua. Sentuhannya harus beda. Iya. The signs of touching, yeah. Bahasa Bugisnya, the signs of touching, yeah. Ada seni dalam memberi sentuhan. If you can give the good touching, kalau kamu bisa memberikan sentuhan yang baik, you can got the best feeling. Kau akan dapatkan rasa yang terbaik. If you can give
The good aja, bukan best. Best itu kan di atasnya good. Jadi lihat ini rumusnya. If you can give the good touching, kalau kamu bisa berikan sentuhan yang baik aja, baik. Kamu perlakukan baik. Iya. Wa ahsinu, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ahsinu. Berikan yang baik-baik. Ya. You can got, kamu akan dapatkan the best feeling. Feeling itu rasa. Jadi ya Allah, saya kalau datang ke Bali, iya, Ustadz Syarullah, Masya Allah, iya, beri ini, beri itu, kasih ini, kasih itu, iya. Ya, saya tahu itu belum yang terbaik gitu loh. Tapi ya, rasa di hati saya tuh Masya Allah gitu. Kira-kira kayak gitu ikhwan. Jadi kita kadang-kadang merasa hal yang kita berikan itu sederhana, tapi di hati orang itu dahsyat. Ya, itu hijrah. Jadi setelah kamu punya teman, rasa kamu olah dulu dengan baik kepada orang beriman, kepada orang-orang yang lain, maupun orang yang tidak beriman pun kita juga caranya harus baik untuk mengajak dia jadi masuk Islam. Baru tambah ilmumu, ya. Setelah nambah ilmu nih, masuk yang ketiga nih, yang terakhir, ikhwas sekalian. Gak usah panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang nanti antum bosan, ya. Nanti setelah ini kita bisa buka interaksi tanya jawab. Ya, bisa ngobrol. Namanya aja ngobrol bareng USH, Ustadz Syarullah Hamid. Maka kalau ngobrol itu harus dua sisi gitu, nggak boleh satu sisi terus gitu. Karena kalau antum dengerin anak ceramah, anak tuh kalau ceramah nggak ada titiknya, bahaya ikhwan. Jadi takut nanti kemalaman. Jadi harus kita ngobrolnya sama Ustadz Syarullah Hamid yang ganteng, masya Allah. Nah, ikhwan sekalian yang dilakukan, saya mau sekali buka peci. Tapi rambut anak nggak bisa miring kayak gini kayak antum. Jadi anak pakai peci, Ustaz. Anak itu mau sekali lepas peci biar kayak gaul gitu ya, gagah gitu, masya Allah. Tapi rambut anak nggak diberikan Allah sebagus antum. Jadi anak ya harus pakai peci dulu, Ustaz, gitu, masya Allah. Baik, yang ketiga ikhwas sekalian. Jadi setelah kita tambah ilmu untuk hijrah itu kita butuh ilmu. Nah, ada hal yang ketiga yang juga darurat banget. Yang kalau teman-teman ya, Masya Allah, mau punya bekal dalam berhijrah yang boleh saya katakan sangat darurat untuk kemudian kita punya. Ya, ikhwas sekalian, percaya sama saya, orang hijrah itu ya harus butuh yang namanya kesabaran. Sabar. Ya. Sabar itu gini. Sabar itu dua. Sabar ketika kamu dapat ujian, itu pasti. Dan sabar ketika kamu berproses. Dan saya tidak pernah mengatakan hijrah itu ujung. Karena namanya aja hijrah. Hijrah itu kata kerja. Dia bukan ujung. Kalau kata sifat itu sudah akhir dia, final dia. Tapi hijrah itu kata berjalan, berpindah, berubah. Itu kata hijrah itu kata bergerak, kata aktif gitu. Dia bukan ujung gitu. Ya. Jadi hijrah itu proses. Maka nggak mungkin ada proses ikhwan kecuali ada kesabaran di dalamnya. Nggak mungkin antum menemukan sebuah proses kecuali ya, harus ada apa ya saya boleh katakan rasa di mana kita diombang-ambing bagai ombak di laut gitu, yang nggak menentu. Itu hijrah. Jadi kalau saya katakan sabarnya hijrah itu dua. Sabar menghadapi ujian. Oh pasti tuh. Tadinya nggak berjilbab jadi pakai jilbab. Tadinya jilbabnya pendek jadi panjang. Tadinya celananya di bawah mata kaki jadi di atas mata kaki. Tadinya sholat sering bolong-bolong jadinya sholatnya on time tepat waktu dan seterusnya dan seterusnya. Hijrah itu proses. Oke. Maka setiap proses itu butuh sabar. Anda buka bisnis, Anda buka apapun, sabar. Ya, saya alhamdulillah ya sekarang lebih banyak menggeluti bisnis Ustadz ya, karena ya gitu loh Ustadz ya. Keras kehidupan ya, kalau bahasa orang Makassar, keras kehidupan ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya punya 4 bisnis ikhwan. Coffee shop untuk anak-anak muda. Coffee shop itu saya punya namanya kedai Ruang Atap Langit, tempatnya di Makassar. Mampirlah kalau antum mau lihat-lihat, itu Ruang Atap Langit di Waduk ya, di Antang
Ya, dekat kantor DPP Wahdah. Kemudian yang kedua, saya punya catering, dapur 5 benua, kedai dan catering. Nah, itu alhamdulillah juga Masya Allah berjalan lancar dan seterusnya. Kita biasa ngerjain paket-paket kampus, mahasiswa, kemudian ngerjain pernikahan, apa kalau banyak lah alhamdulillah ya. Kemudian bisnis yang ketiga, butik pakaian nih, alhamdulillah. Nah, jadi kita punya brand sendiri namanya El Fakhr. El Fakhr itu diambil nama saya Fakhrul Razi, tapi lebih kepada El Fakhr itu kebanggaan. Apa yang kita banggakan? Pakaian kita. Pakaiannya orang beriman. Yang kita bangga dengan pakaian orang beriman, dengan style orang beriman gitu. Muslimah dengan style muslimah orang beriman gitu. Dan yang terakhir yang baru saya buat, yang sekarang ada di belakang ini, saya lagi di sekolah namanya STQ, ini logonya nih, STQ MHI. Nih. Sekolah Tahfidzul Quran Markas Hijrah Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Ini kita lagi di sekolah Ustaz. Nih Madrasatul Hijrah, Madrasatul Markazil Hijrah li Tahfidzul Quran. Alhamdulillah Ustaz. Nah, teman-teman, ya, buat bisnis itu nggak gampang, butuh sabar. Ini dunia gitu loh. Dunia nih, uang nih. Uang tapi bukan hanya uangnya aja kita cari gitu loh. Kita cari manfaatnya, kita cari berkahnya, rezeki yang halalnya gitu. Nah, saya sering tuh sebelum buka bisnis Ustadz, saya sering ikut pelatihan-pelatihan Ustadz. Wah, belajar terus saya Ustadz. Belajar terus pokoknya. Panggil Ustadz ini, panggil ini, datang ke haji ini, datang ke pengusaha ini, ngobrol gimana bisnis menurut kamu. Karena ini bukan bidang saya Ustadz. Nah, saya kan nggak pernah sekolah bisnis, tapi belajar. Nah, saya nikmati prosesnya itu, saya sabar gitu. Nah, kalau untuk urusan dunia aja kita butuh sabar. Nggak mungkin kan langsung baru bikin bisnis langsung kaya raya, nggak bisa gitu. Tanyakan pada Hairul Tanjung, Sandiaga Uno, para pengusaha-pengusaha muslim yang mempekerjakan puluhan ribu orang. Saya aja Ustaz, sekarang pegawai saya butik, sekolah, coffee shop, catering, pegawai saya 30 orang Ustaz. Setiap bulan ngegaji 30 orang. Itu ya ngeri-ngeri sedap juga Ustaz. Iya. Ya kadang ada yang belum bagus penghasilannya, ya kita ngatur aja lah Ustaz. Nah, untuk urusan dunia aja kita butuh proses, butuh sabar. Apalagi untuk urusan akhirat. Gitu kira-kira. Jadi sabar itu dua, sabar menghadapi ujian itu, dan itu pasti kalau Anda hijrah pasti banyak yang, "Weh, kamu udah so alim banget. Kamu udah kalau pakai cadar dibilangin, ninja dari mana? Ninja dari mana?" Astagfirullah. Kalau celana di atas mata kaki dibilangin, embe, kambing gitu misal. Enggak. Kalau punya jenggot dibilangin, embe gitu. Udah biarin aja. Ya. Kita beramal bukan untuk dia. Nah, nanti yang stres dia tuh. Jadi kita biarin aja. Oh iya nggak apa-apa kalau memang saya kambing. Ya mudah-mudahan kamu bukan bapaknya kambing. Gitulah atau apalah. Yang bisa kita sampaikan biar nggak baper gitu ya teman-teman. Kemudian juga tadi bisa kita kalau kemudian tadi dikatakan sabar. Yang ketiga nih proses hijrah itu harus bekal terbaiknya juga sabar. Sabar dalam menikmati proses pelan-pelan. Ustadz, saya sudah 5 tahun ikut di Rosa sama Ustadz Syahrullah Hamid, belum bisa ngaji seperti beliau. Ya iyalah, Ustadz Syahrullah itu belajarnya bertahun-tahun. Antum masa baru 1 bulan ikut di Rosa langsung mau suaranya seperti Ustadz Syahrullah? Itu pun Ustadz Syahrullah memang di Stiba dulu memang udah berprestasi, memang suaranya paling bagus. Kalau bikin puisi bikin orang nangis. Masa antum baru belajar langsung mau seperti Ustadz Syahrullah? Nggak bisa, pelan-pelan gitu. Nah, saya kira cukup ya, kita ngobrol lagi bareng Ustadz Syahrullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa Ustaz. Banyak yang lebih-lebih nih Ustaz. Banyak yang lebih-lebih nih, subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tadi menarik sekali Ustaz. Penyampaiannya Ustaz tadi. Jadi saya bisa simpulkan buat teman-teman semuanya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita tadi berkaitan tentang bekal hijrah. Ya ada 3 ya. Yang pertama adalah punya teman, itulah ya Ustaz ya. Saya bahasakan sederhana, punya teman hijrah. Jangan hijrah sendiri tanpa teman, tanpa sahabat yang bisa berjalan seiring sejalan. Dan paling utama nih berarti guru ya Ustaz ya, seperti nasihat Imam Syafi'i itu ya Ustaz. Ya. Nah berarti teman
teman-teman sekalian, kalau hijrah jangan sampai tidak punya teman yang soleh, yang bisa saling ingat mengingatkan, saling memotivasi, saling mendorong dalam kebaikan, saling mengingatkan ketika terluput atau jatuh dalam kesalahan. Dan menarik sekali kisah dari Ustadz tadi berkaitan dengan guru beliau, yaitu Syekh Amin Al-Hajj. Iya, ketika beliau berkhidmat ya kepada guru beliau Syekh Amin Al-Hajj dan melihat atau ada kejadian yang menarik tadi itu ketika Syekh Amin Al-Hajj kemudian dimintai nasihat ya, dan kemudian beliau sempat menolak sampai diingatkan tentang hadis Nabi SAW. Masya Allah, ini antar ulama ya Ustaz ya. Yeah. Ada tetap bisa saling bermanfaat karena berjamaah ya Ustaz ya. Yeah. Bisa saling mengingatkan gitu ya. Masya Allah. Dahsyat, Masya Allah, ini luar biasa. Ini pelajaran ini. Saya baru banget ini mendengarkan kisah ini nih. Apalagi sekelas Syekh Amin Al-Hajj yang merupakan Ketua Ikatan Ulama Muslim sedunia ya Ustaz ya. Betul. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, beruntung saya bisa belajar sama beliau hampir 8 tahun Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Ya ini tadi saya salah ini, lupa memperkenalkan proses belajarnya Ustadz kita nih. Beliau melewati proses belajarnya. Dari kampus, iya benar. Ini bagian dari kewajiban saya sebagai moderator Ustadz. Memperkenalkan itu, subhanallah. Tadi saya terlewat karena luput saya tadi Ustadz ya. Jadi Ustadz kita ini alumni Gontor, kemudian melanjutkan ke Sudan ya untuk S1 dan S2 beliau di sana, dan mungkin sementara bersiap-siap atau sudah menjalani nih Ustadz? Sementara mau siap-siap disertasi ujian tutup Ustadz, insyaallah. Masya Allah. Allahu Akbar, dan dimudahkan ya Ustadz ya. Amin Ustadz. Amin. Masya Allah. Dan itu tadi pelajaran yang beliau dapatkan dari guru beliau berkaitan tentang nasihat. Nah, ternyata nasihat dari Syekh Amin Al-Hajj ini juga menjadi nasihat buat kita semua yang kemudian di-stir oleh beliau tadi bahwa alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian bersama dengan saudara-saudara seiman. Ya berjamaah, jangan sendiri. Ada ungkapan yang terkenal itu Ustaz ya, bahwa serigala itu menangkap domba yang sendiri ya Ustaz. Iya. Iya. Sedangkan ketika mereka berjamaah, coba bikin puisinya gimana sih? Iya. Allahu Akbar. Domba ketika dia berjamaah luar biasa ya Ustaz. Masya Allah. Serigala yang sendirian. Bikin puisinya dong. Kalau saya Ustaz, tapi ada yang bagus itu Ustaz. Ada yang bagus Ustaz. Ketika saya baca itu teman hijrah katanya gitu Ustaz. Dia kirim WA ke akhwat gitu Ustaz. Iya. Dan ternyata pertanyaannya apa gitu ya? Saya lupa ya Ustaz. Intinya bahwa jawabannya adalah buaya gitu Ustaz. Ya. Bagus. Allah. Baik Ustaz. Jadi al-jamaah ya Ustaz ya. Dan saya baru malam hari ini pertama kali saya mendapatkan pelajaran berharga nih Ustaz, dan mungkin juga buat teman-teman yang lain tentang bekal hijrah. Beliau tadi menyampaikan ke kita, setelah bekal yang pertama, baru bekal yang kedua, dan jangan dibalik. Ya. Nah, jangan dibalik. Dan beliau kemudian mantapkan bahwa yang pertama ini masuk dalam berjamaah ini adalah maksudnya adalah bagaimana kita melembutkan hati kita, mencintai orang-orang yang beriman. Ya, mencintai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ atau itu bagian daripada adab ya Ustaz ya. Akhlak ya Ustaz. Akhlak, betul. Nah, akhlak, Masya Allah. Lalu yang kedua baru belajar. Jangan sampai kita hijrah dan kita tidak belajar. Belajar itu sangat penting. Tapi ingat, jangan sampai kita belajar
dan mengabaikan akhlak, mengabaikan adab. Terus beliau tadi menceritakan kisah yang menarik sekali. Saya tidak bisa berhenti ketawa, Ustaz, mengingat kisah yang Antum ceritakan itu. Saya malah terbayang tadi bagaimana si bapak akhirnya di pagi hari karena sudah masuk waktu belajar, dia berangkat ke sekolah dengan celana yang dipotong itu. Dan memang itu yang terpaksa dia lakukan, dan memang dia berangkat ke sekolah dengan celana begitu karena udah terlambat. Ya Allah, Tapi ya dia Allah. kasih keluar dulu koper-kopernya itu anaknya. Ya Allah ya Rabbi, zolim anaknya ini, Ustaz. Zolim, Ustaz. Coba, jadi kalau dalam hal ini, Ustaz, kira-kira urgen mana? Potong celana atau bakti orang tua? Iya, subhanallah. Subhanallah. Saya juga masih ada itu, kalau Ustaz Harman masih hadir bersama kita, ada juga kisah yang mirip itu pernah diceritakan Ustaz Harman. Iya. Apa itu, Ustaz? Kalau dia berkaitan tentang TV kalau nggak salah. Ya, tapi ini kemudian anaknya datang kepada syekhnya dan mengatakan, wahai syekh, benar yang antum katakan bahwa istiqomah di atas sunnah itu bagaikan menggenggam bara api. Ya, Lalu syekhnya bilang, ada apa denganmu wahai anakku? Dia bilang, saya diusir dari rumah, Syekh. Iya. Karena saya nasihati tuh orang tua tentang masalah TV, masalah lain-lain dan lain sebagainya gitu ya, Ustaz ya. Akhirnya marah nih orang tuanya, dia diusir sama orang tuanya. Terus syekhnya bertanya, kamu pernah bantu orang tuamu apa enggak? Apa kamu pernah bantu orang tua membersihkan rumahnya dan lain sebagainya berkaitan tentang bakti kepada orang tua? Dia bilang enggak. Kalau gitu kamu nggak usah dulu ceramah orang tuamu, bakti aja dulu. Iya. Betul, Ustaz. Astagfirullah. Gak usah kamu ceramain orang tuamu, kamu bakti aja dulu, nggak usah ceramain, nggak usah nasihatin. Allahu Akbar, ini luar biasa Ustaz, ini pelajarannya. Masya Allah. Ya, penting sekali ya Ustaz ya, kita ini ketika kita berhijrah ini dinasihati yang kayak gini nih berharga sekali nih Ustaz. Jadi kita belajar tapi ingat adab, ingat akhlak ya, ingat adab, ingat akhlak. Cintai orang-orang yang beriman, sayangi orang-orang yang beriman, kasihi orang-orang yang beriman. Hadisnya jelas, dalilnya sangat banyak. Tadi disebutkan oleh Ustadz, ada yang dalam Bukhari, dalam hadis Muslim. Ya, Nabi SAW mengingatkan, irhamu, yarhamukumur rahman. Jadilah kalian penyayang, maka yang Sang Maha Penyayang akan menyayangi kalian. Ya, dan seterusnya dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, Masya Allah. Kemudian yang ketiga barulah sabar ketika melewati proses hijrah. Ya, sabar menghadapi ujian-ujiannya hijrah. Sabar menikmati prosesnya itu tadi. Karena di sana ada ujian-ujian yang pasti kita akan lewati. Yang tidak mungkin kita berjalan di atas jalan kebaikan lalu itu berjalan begitu dengan mudahnya. Itu pasti ada ujian-ujian yang akan kita hadapi. Nah, luar biasa ya teman-teman sekalian. Baik, saya berikan kesempatan nih kepada semua teman-teman yang hadir untuk kita ngobrol bareng dengan Ustaz kita. Silahkan raise hand yang ingin berbicara, tafadhol, mau memberi masukan, mau bertanya boleh, mau bercerita tentang kisahnya juga boleh, mau apa saja ya, yang penting jangan marahin kita karena kita sedang berupaya dalam kebaikan ini ya. Silahkan, boleh saja. Oke, kami undang dengan hormat nih seluruh teman-teman. Ya Ustaz ya, kita mulai ya Ustaz. Boleh. Betul. Baik, yang mau raise hand silahkan untuk berbicara boleh, silahkan. Kita mulai dari yang di room chat nih Ustaz, karena sudah muncul yang di room chat. Oke, saya bacakan Ustaz. Bismillah dari From Dewayu Jacks ya. Bismillah, semoga Allah selalu melindungi Ustadz, sekeluarga dan seluruh umat muslim. Amin. Izin bertanya, saya Dewayu dari Bali. Saya berhijrah dari keyakinan Hindu sebelumnya. Lalu masuk Islam 2015 yang lalu. Oh, masih baru nih Zat, baru 2015 yang lalu nih.
Ada sepupu saya yang sudah lebih dulu masuk Islam, tapi dia belum berhijab. Bagaimana ya caranya agar dia mau memahami pentingnya berhijab tanpa membuatnya tersinggung? Sempat saya mengingatkan dengan cara saya sendiri, tapi ternyata dia seperti itu karena malas. Dia bilang percuma berhijab kalau masih munafik. Setelah ditelusuri ternyata dia mempunyai pengalaman pernah dikecewakan oleh kawan wanita mereka yang notabene-nya berhijab. Bagaimana ya caranya mengubah mindset dia itu? Saya bingung. Fadhal Ustaz. Ya. Ustadz, kita kumpulin satu lagi aja Ustadz, sekalian dijawab biar sekalian ngobrol. Oke, siap. Satu lagi dari Firly. Kalau kita mau hijrah, orang tua nggak setuju, bagaimana solusinya? Kita mau hijrah, tapi orang tua nggak setuju, Ustaz. Nah, itu gimana solusinya? Fadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pertanyaan kayak gini tuh saya sering ditanya ratusan kali ya. Banyak banget ini. Setiap kali saya ceramah ya dan lain sebagainya, saya sering sekali tanya tentang pertanyaan yang seperti ini. Pertama tentang orang tua nggak setuju, ada yang kalau suaminya nggak setuju, ada yang pokoknya hampir semua lah. Dan sebenarnya muaranya satu, ya, ujungnya sebenarnya sama kayak begini. Kamu yang tadi yang ditanyain oleh siapa tadi ini, sepupu yang tadi yang punya sepupu itu yang Dewayu atau siapa Dewayu ya, kan dia baru berhijrah, kemudian keyakinannya, kemudian dia di pentingnya berhijab tanpa tersinggung. Sempat saya mengingatkan dengan cara saya, ini sebenarnya lebih kepada cara ya. Ini kayak percuma berhijab tapi munafik, itu kan masuk tadi dalam penjelasan saya, sabar Ustadz. Kalau kayak gini ya sabar, jangan menyerah gitu, lanjutin aja, berproses, namanya dia berproses. Kemudian bagaimana mengubah mindsetnya ya, terus kabarin dia, terus sabar dalam berkhidmat kepadanya gitu, maksudnya menyampaikannya dengan lembut, menyampaikannya dengan ilmu yang baik gitu. Atau mungkin kalau kamu menjadi orang yang susah menyampaikan dan susah masuk ke istilahnya ke dia gitu, jadi orang yang mengambil hikmah dengan ahli hikmah gitu, maksudnya cari orang ketiga gitu. Bisa jadi memang dia nggak bisa dengerin kamu, tapi kamu jangan kehabisan cara gitu. Memang harus sabar dan ambil orang ketiga, misal ustadznya, gurunya, tetangganya, seniornya, kakak kelasnya di SMA dulu kah, atau kakak kelasnya di waktu kuliah yang mungkin lebih didengar sama dia gitu. Nggak harus ustadz gitu, tapi yang lebih didengar sama dia itu bisa lebih baik lagi. Nah, jadi ikhwas sekalian melakukan Allah, kalau saya ustadz menjawab pertanyaan seperti ini, saya biasa merumuskan dengan dua hal. Hal yang pertama, Ustaz, kalau kita sudah mengamalkan tiga tadi, ya, perasaan yang mencintai orang beriman, dengan selalu bersifat merangkul ya sama orang beriman, kemudian kita tingkatkan keilmuan, nanti masuk pada yang terakhir, kita sabar menghadapi proses dan sabar menghadapi ujian. Kalau saya lihat model pertanyaannya ini, yang pertanyaannya Dewayu, yang bagaimana caranya mengubah mindset dia, itu masuk pada poin nomor 3, kesabaran. Kalau kita mau hijrah orang tua nggak setuju bagaimana solusinya, itu juga masuk pada poin ketiga, kesabaran. Bedanya yang Dewayu kesabaran untuk proses, sedangkan yang ini, yang Firly ini, kalau kita mau hijrah orang tua nggak setuju, itu kesabaran menghadapi ujian, itu bagian dari ujian. Orang tuanya nggak setuju. Nah, sekarang ikhwas kalian, kalau kita sudah melaksanakan 3 hal, ada 2 hal yang menjadi pemanis. Ibarat kalau kita minum teh, gulanya gitu. Ibarat kalau kita minum kopi, susunya dia. Jadi lebih nyaman tuh. Saya ini orang suka ngopi tuh, sama kayak Ustaz Syarullah ya. Jadi saya tanya orang, Ustadz kok sering ngetem di warkop? Saya bilang, karena kalau orang udah ke masjid, ya saya justru ke masjid juga kan, sama, udah ke masjid sama-sama ke masjid, ya dia udah dengar ceramah, udah sholat. Kalau di warkop siapa yang ngingetin mereka?
Minimal Ustaz, kalau saya datang ke warkop, tadinya yang ngerokok langsung, oh Ustaz, sini Ustaz, sini Ustaz. Jadi matiin otomatis rokoknya. Kedua, ketika azan sholat, saya bilang, yuk sholat yuk, ngikut mereka. Karena dia bilang, woi Ustaz, barusanku ini sholat. Dia bilang, Ustaz, barusan aja nih saya sholat. Saya bilang, oh kemarin enggak Ustaz. Saya bilang, kenapa sholat ini? Saya, enggak enak Ustaz, diajakin sama Ustaz, masa saya enggak ikut? Ya, saya ikut juga. Lama-lama saya ceramahin. Ketemu di mana? Di warkop. Tadinya nggak sholat jadi sholat. Jadi itu hikmah-hikmah ngetem kayak gitulah. Kalau kita ustadz harus banyak-banyak punya kegiatan yang seperti itu lah. Ya. Dan saya yakin itu, waduh, udah ahlinya lah Ustadz Syahrullah itu. Nah, jadi ikhwas sekalian melakukan Allah, ada dua pemanis nih dalam hijrah. Yang kalau mungkin saya bahasakan sederhana, dia sangat penting sekali mengikat yang tiga tadi. Tambahan lah. Kalau ibaratnya kapal laut, dia pasti punya skoci kan, jaga-jaga gitu ya. Skoci itu nanti dilempar kalau kapal yang besar ini tenggelam atau kerusakan, dilemparlah skoci itu. Nah, ibarat pesawat pelampung kali ya. Jadi kalau misal pesawat lagi ini, ambil pelampung di bawah tempat duduk gitu kita pakai. Gitu. Nah, pemanisnya, pelampungnya, skocinya dalam berhijrah itu dua. Setelah kamu punya rasa cinta sama orang beriman, kamu terus kajian nambah ilmu, kamu terus dibarengi dengan sabar. Pemanisnya dua, ikhwan. Satu, ibadahmu. Dua, ya ini kalau kita mau hijrah itu ibadah, amal soleh kita. Jadi kalau tiga ini udah bagus tadi, ilmu dan seterusnya. Tapi kalau kita cuma formalitas gini. Orang hijrah dari tidak sholat jadi sholat. Sholat, tapi 5 waktu aja. Nggak ada tahajud, nggak ada duha. Ini yang saya namakan pemanis. Ibadah itu. Kesolehan yang bertambah. Nah, kalau kamu semakin dizolimi, nah kamu tambah tahajudmu, tambah ngajimu, tambah sedekahmu. Itu dahsyat. Nah, kemudian pemanis yang kedua, selain ibadahmu, itu adalah tentang komunikasimu. Teman orang hijrah itu gini, kalau saya membahasakan, dia harus pandai melihat tempat dan melihat orangnya. Tidak semua tempat bisa kita bicarakan sesuatu. Dan tidak kepada setiap orang, semua harus dibicarakan. Maka dalam agama kita dahsyat sekali ilmu komunikasi itu diatur. Sabda Rasulullah yang mungkin Ustadz Syahrullah masih ingat ketika dia di kampus Tibah, ada tulisan di Stiba itu perkataan kata Rasulullah SAW, ya, sebaik-baik perkataan adalah kul khairan aw liyasmut, sebaik-baiknya adalah kamu berkata baik atau lebih baik kamu diam. Jadi di kampus saya di Stiba saya ngajar, itu ada papan yang udah lama banget gitu. Saya tanya, kok ini papan bentuknya kayak gini? Dia bilang, itu udah lama banget Ustaz, dari zaman Ustaz Ikhwan baru pulang dari Madinah lah. Nah, itu ada tulisan kul khairan au liyasmut. Falyakul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengatakan yang baik atau lebih baik diam. Ini teori komunikasi yang sangat dahsyat dalam agama kita. Jadi jangan salah ikhwan. Kalau ada orang barat mengatakan ilmu komunikasi dari saya, ilmu komunikasi dari Cina, dari mana? Itu salah. Ilmu komunikasi dari Allah. Lihat. Apa kata Allah kepada Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya qawlan layyina. Perkataan yang lembut. Padahal yang mau diajak ngomong siapa? Orang paling jahat disuruh berkata lembut. Mestinya kan kalau mau adil, udah mengaku Tuhan, udah membunuh anak laki-laki yang baru hidup, udah sombong, mengaku pokoknya banyak banget kejahatan Firaun. Mestinya Allah mengatakan, marahin dia atau apain dia gitu. Tapi Allah tidak. Idhab ila Firaun. Pergilah ke Firaun kan. Innahu tagha, dia melampaui batas ya. Dalam ayat yang lain dikatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu
la'allahu yadzakkara aw ay yakhsha, supaya dia mengingatku atau dia takut kepadaku. Qaulan layyina. Ilmu komunikasi lain dalam Quran. Wa qulu linnasi husna, katakan pada manusia yang baik-baik. Coba. Oh, apa lagi? Ilmu komunikasi lagi dalam Al-Quran. Komunikasi yang lain. Ini juga berkaitan dengan omongan kita. Iya. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Coba lihat dalam Al-Baqarah. Apa kata Allah? Qaulun ma'ruf, berkata yang baik. Khairum min sadaqah, lebih baik dari bersedekah. Lakin khairum min sadaqati yatba'uha ada, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan ejekan, menyakiti hati. Wah, paham ya? Wa maghfirah ya Ustaz. Iya. Iya. Qaulun ma'rufun wa maghfirah. Iya, betul Ustaz. Khairum min sadaqah, berkata yang baik dan memaafkan. Ya, jauh lebih baik daripada bersedekah yang diikuti dengan azab. Oke, ada itu celaan, hinaan yang bikin sakit hati orang. Ini enggak semua. Jadi gini, saya dari Sudan. Dulu di Gontor gitu. Pulang ngadapin Deng Uki. Deng Uki itu pimpinan supporter PSM yang saya kasih hijrah. Untuk tato-tato semua, rambutnya begini gitu. Wah, dia punya laskar ayam jantan. Wah, nggak pernah sholat, minum-minum balok. Dulu kalau PSM kalah dia lemparin wasit batu, ngomongin bahasa kotor lah kepada wasit dan seterusnya. Kalau saya tuangkan ilmu saya semua ke dia, wah, lari dia. Tapi pelan-pelan dia ngajak biker subuhan. Ayo ikut, saya ikut subuh-subuh tuh. Keluar, terus disuruh datang jam 3. Saya bilang, jangan jam 3 itu, kecepetan. Udah jam 4 aja kita jalan. Loh terus gimana Ustaz? Kita sholat tahajud dulu yuk. Yo udah tahajud. Jadi awalnya dia nongkrong nunggu motor lain, berubah. Jadi apa? Jadi tahajud dulu. Sambil nunggu yang lain, yuk kita sholat dulu tahajud. Jadi udah sholat masing-masing sambil nunggu yang lain. Gitu. Nah kalau saya tuangkan semua ke dia, nggak sama. Dia udah ada SD, nggak pernah basic pesantren, nggak pernah. Ya beda lah. Wajar kalau saya jadi ustadz, karena dulu saya di pesantren, sedulu saya masuk Sudan, ya wajar, jangan disamain. Maka ininya beda pendekatannya. Jadi pemanisnya dua. Ketika kamu hijrah, orang tua marah, nggak setuju, ya coba kamu tambah tahajud. Ini pemanis nih, tambah duha. Yuk, belum ngaji kan? Yuk ikut ngaji. Belum bisa ngaji? Oh ikut di Rosa sama Ustadz Syahrullah. Mau bisa bahasa Arab, Ustadz Syahrul punya kursusnya. Mau ikut yang keren-keren, beken-beken, Ustadz Syahrul ahlinya gitu. Ngomong anak komunikasi anak muda gitu. Nah, udah perbanyak ibadah, sambil memperbanyak ibadah, belajar menempatkan kata. Komunikasi namanya. Banyak banget ayat dalam Quran, apalagi dalam hadis Rasulullah SAW tadi sudah ada hadisnya, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata baik atau lebih baik dia diam dan seterusnya. Nah, jawaban saya ini bisa masuk ke dua-dua penanya tadi, Ustaz. Masya Allah. Iya, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi luar biasa ya dahsyatnya itu kalimat-kalimat ya, Ustaz. Ya, betul-betul ya. Kalimat sebenarnya memang menjadi sihir ya, Ustaz. Ya, seperti sihir ya, Ustaz. Ya, seperti antum menyihir saya malam ini, Ustaz. Subhanallah. Jadi gini, Ustaz. Kalimat yang keluarnya dengan cara yang buruk, berangkat dari niat yang buruk, mungkin nyampainya di hati juga itu buruk ya, Ustaz. Ya, akhirnya pasti. Responnya juga buruk ya. Ya, pasti, Ustaz. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, tadi dua penanya kita ada Dewayu dan juga ada Firly, bahwa saya simpulkan untuk jawaban dari Ustadz adalah yang pertama bahwa
ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari proses hijrah, maka bersabarlah. Yang kedua, bersabar juga dalam mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya juga proses, kita harus bersabar. Nah, cara memandang orang itu juga perlu diperbaiki, bahwa jangan kita memandang mereka sama seperti kita. Ya, mereka punya latar belakang, mereka punya proses, ya, dan yang menguasai hatinya manusia kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kreatif, jangan putus asa dan jangan kehilangan akal. Ya, tadi Ustadz kita memberikan penjelasan yang sangat banyak sekali, teknik-tekniknya, ya, langkah-langkah yang bisa ditempuh. Kalau nggak bisa dengan kita, mungkin dia nggak mau dengar kita. Tapi mungkin ada temannya, mungkin ada Ustadz, mungkin ada orang lain yang mau dia dengarkan. Fokusnya kan dia berubah, dia sampai hidayah kepada dia. Kalau dia nggak bisa lewat kita, ajak orang lain. Jadi intinya jangan kehabisan akal, jangan kehabisan kreativitas untuk mengajak orang. Yang pasti kita harus terus berusaha mengajak orang dekat kita untuk berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diingatkan lagi oleh Ustaz tadi adalah masalah lisan. Ketika kita mau mengajak orang lain, mau mendakwahi orang lain lah kira-kira gitu, maka jangan lupa untuk terus memperhatikan berkaitan dengan lisan. Karena kalimat-kalimat yang sudah keluar dan kalimat itu berangkatnya dari niat yang buruk, atau mungkin kalimat-kalimatnya mengandung makna yang buruk, kata-katanya mengandung makna yang buruk, nanti sampainya juga buruk, dan itu bisa malah menjauhkan dia dari hidayah. Pilihlah kata-kata yang baik, upayakanlah untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Bahkan kalau kita nggak bisa, diam lebih baik. Bahkan Ustaz tadi mendatangkan beberapa dalil ya dari Al-Quran ataupun hadis yang mendukung pentingnya memperhatikan lisan. Ya, pentingnya memperhatikan lisan. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, tadi ada yang raise hand nih Ustaz. Ada yang raise hand, tapi waktu kita juga sudah pas Ustaz. Dan ternyata beliau sudah turunkan tangannya ini, sudah nggak muncul lagi. Dari Aceh, ya dari Aceh tadi kalau saya nggak baca itu. Ya, peserta kita Abdul Rahim dari Aceh, ya. Tapi beliau sudah menurunkan tangannya, artinya mungkin sudah terjawab tuh Ustaz, sekaligus dari jawaban Ustaz tadi, dan mudah-mudahan beliau masih bersama kita lagi di pekan yang akan datang insya Allah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kebersamaan antum semuanya. Terima kasih ke Ustaz Fakhrul Razi Ansor malam hari ini alhamdulillah memberikan kita luar biasa, dorongan yang luar biasa. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita belum ngasih apa-apa ini ke antum. Ya Allah Ustaz, ya Allah. Dan kita tunggu antum di Bali nanti. Ada Ustaz bersama kita hari ini, malam hari ini juga Ustaz, namanya, dan ini senior saya, kakanda saya yang saya akan cintai, tadi Ustaz Haram sudah minta ini. Tapi ini kakanda saya dari jalur yang lain Ustaz, namanya Ustaz Anas Syukur. Allahu Akbar. Ustaz Anas kita Syukur juga ada di sini kali ya. Assalamualaikum Ustaz Anas. Masya Allah Ustaz Anas. Ustaz Anas Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diajak video dong Ustaz, video. Allahu Akbar. Ustaz Anas Syukur dari Bekasi ya. Pakar komunikasi Ustaz, pakar komunikasi banget ini. Aslinya keren. Wallahi Ustaz, Ana sebenarnya sakit, tapi karena antum berdua yang mengisi, saya paksakan diri untuk mengikuti ini Ustaz. Coba lihat Ustaz. Coba lihat. Saya baru memuji dia bahwa dia pakar komunikasi, dia udah ngejatuhin kita di awal bahwa karena dia sakit, dia dengar ceramah kita, itu udah komunikasi luar biasa Ustaz. Jadi dia beliau mau gambarkan bahwa ketika menyaksikan ini beliau seakan-akan sembuh begitu Ustaz. Iya, itulah hebatnya dia. Dia akan menyanjung kita supaya kita itu jatuh hati langsung ke dia. Nah, cara begini yang paling bagus dipakai untuk orang yang mau berdakwah untuk hijrahnya orang lain. Oh iya. Ini contoh langsung nih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Dia kayak gini Ustaz, dia seakan mau bilang gini, saya nggak usah banyak ngomong, saya cuma kasih satu kalimat yang udah praktekin aja. Jadi dia menyanjung kita, dia bilang gini, saya ini sakit Ustaz, tapi karena saya mau mendengar kalian berdua maka saya ikut. Nah itu bahasa-bahasa yang masuk ke hati orang Ustaz, sehingga orang itu merasa wah
Gitu. Subhanallah. Jadi kita Ana- langsung diberikan contoh nih Ustaz ya. Iya, itu Ustaz. Luar Masya biasanya Allah, beliau Masya tuh Allah. gak banyak Anak- ngomong tapi dahsyat. Barakallah Ustaz. Ustaz ana syukur Ana hafizah uhi- Allah semoga dijaga Ana oleh Allah uhibbukum Subhanahu wa taala. fillah, Ustaz. Ana Masya Nuhibbukum Allah. fillah, nuhibbukum fillah ya Syekh. Ustaz. Ya, nuhibbukum fillah ya Masya Syekh. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Syafakallah Ustaz. Afwan, saya Jazakallah. nggak bisa Ustazana. buka video. Iya, Maaf, barakallahu Ustaz. fikum Nggak apa-apa, Ustaz. Semoga disehatkan selalu, dijaga dan diberkahi rezeki dan keluarganya. Amin. Amin, amin ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Juga kepada Ustadz Fahrul Razi Ansor, terima kasih Ustadz atas Sama-sama, ilmunya yang Ustadz. luar biasa malam hari ini. Semoga diberkahi usahanya semuanya Ustadz. Amin. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk kepoin medsos beliau. Iya, medsos beliau dan YouTube beliau. Semoga mendatangkan hidayah, Amin. sharing ke teman-teman yang lain. Amin. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk semuanya Ustaz ya, untuk Amin, ya keluarganya, Rabbal untuk hartanya Alamin. Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Di penghujung saya juga di samping mengucapkan terima kasih pada teman-teman juga, pada hadirin sekalian, saya ingatkan mengundang untuk teman ngobrol pekan yang akan datang. Sebagaimana kita juga undang di pekan yang lalu, di pekan yang akan datang kita undang kembali teman-teman untuk hadir di acara teman ngobrol hari Rabu, insya Allah seperti biasa di jam 20.30 WITA. Dan insya Allah akan bersama kita Ustadz Abu Fat dengan melanjutkan tema yang lalu berkaitan tentang tips jitu melelehkan kekasih jiwa. Dan beliau hadir dengan 3 pembahasan emas, ngeri. Jadi pembahasannya emas, beras dan keras ya. Nah, kemarin itu emas sudah dibahas, besok akan membahas tentang beras dan keras. Nah, apa maknanya, apa maksudnya? Ngeri. Insya Allah ikuti di pekan yang akan datang, insya Allah. Allah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Fahrul Razi. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita pamit malam ini teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikum. Saya USH dari ruang teman ngobrol mengucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Ustaz, Masya Allah. Amin. Antum Dengan juga. tim The Muslimahnya. Oh, ngeri kali Ustaz. Masya Allah. Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Matikan ya wabarakatuh. Ustaz. Iya Ustaz, insya Allah. من أعاد Assalamualaikum. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى